Sudah ya? Sudah direkabul, Pak? Sudah. Sudah ya? Baik, di sini kita akan coba praktek coaching. Nanti kita bergantian saja ya. Ya, Pertama Bu Ulfa dulu apa saya dulu? saya dulu aja, Pak. Oh, Bu Ulfa aja dulu ya. Ya. Baik, nanti kasusnya apa Bu Ulfa yang akan kita angkat? Untuk kasus saya ini, karena saya punya satu murid yang belum bisa membaca dari 15 siswa, nih, makanya saya angkat ini. Oke, gitu. Oke, berarti saya nanti menjadi kuncinya ya. Bu Ya, Ulfa saya, menjadi coachnya. iya. Ini suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, jelas Bu. Suara saya juga terdengar jelas Bu ya. Ya, jelas, Oke, Pak. baik. Bisa kita mulai Bu. Bisa, bisa. Baik, di sini saya akan berperan sebagai kunci, nanti Bu Ulfa sebagai coachnya ya. Oke, siap. Selamat siang Bu Ulfa, Assalamualaikum. Selamat siang juga, Pak Hoiri. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Hoiri kok hari ini kelihatan tidak bersemangat ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, benar sekali Bu. Hari ini saya kurang bersemangat dalam menjalankan tugas pada siang hari ini. Kenapa kok Pak Hoiri kurang bersemangat? Apa ada masalah atau gimana? Iya Bu, sebenarnya begini, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi hari ini. Mungkin Bu Ulfa punya solusi atau bisa meluangkan waktu untuk saya nanti mencurahkan permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oh, pasti dengan senang hati lah Pak. Nah, ini kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bapak ini? Iya, jadi begini Bu Ulfa, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Masalah apa Pak? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Jadi begini Bu Ulfa, saya memiliki siswa 15 ya di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 3 sekarang. Tapi dari 15 anak itu masih ada satu yang belum lancar dalam membaca dan menulis, Bu. Tetapi selebihnya itu sudah lancar. Kalau menurut saya sudah lancar membaca dan menulisnya. Tinggal dua, dua ini, Bu. Oh, gitu Pak. Jadi Ya, dari 15 anak ini ada satu apa ada dua Pak? ada dua, Bu. Tapi yang satu sudah mulai berjalan, Bu. Tinggal satu yang masih saya menganggapnya itu masih kurang, Bu. Masih belum lah, belum untuk lancar membaca. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi ini intinya ada satu anak ya yang masih Iya, belum bisa lancar membaca dan menulis ini. Terus iya apa betul. yang membuat Bapak khawatir ini? Begini, Bu, saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Saya juga sudah meluangkan waktu yang lebih untuk, Mas Ibra ini terutama ya, tetapi belum ada perkembangan, Bu. Dan sekarang saya juga bingung bagaimana membagi waktu saya. Jujur saya sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena ini juga mau menghadapi kenaikan kelas ya, Bu, ya. Iya, memang ini sudah mendekati kenaikan kelas ya, Pak. Jadi Iya, yang Pak Khairi khawatirkan ini ketika kenaikan kelas nanti, si Mas Ibra ini masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Tuh kan? ya benar sekali, Bu. Jadi saya masih, apa ya, ada yang perasaan yang mengganjal, Bu. Saya merasa kurang nyaman. Jadi saya berpikir nantinya bagaimana kalau ibu kepala sekolah komplain ke saya atas permasalahan saya ini, Bu. Hmm, sebelumnya apakah
Ibu kepala sekolahnya Bapak ini pernah komplain tentang murid Bapak yang belum bisa membaca itu? Beliaunya berharap nanti ketika kenaikan kelas, si Mas Ibra ini sudah lancar, Bu, membacanya. Jadi ketika naik kelas nanti di kelas yang lebih tinggi tidak mendapat kendala dalam mengikuti pelajaran, Bu, seperti itu. Oh iya iya. Lalu bagaimana dengan tanggapan Pak Hoiri tentang respon Ibu kepala sekolah Bapak itu? Tanggapan saya terkait, Mas Ibra ini, saya berharap kalau Mas Ibra ini segera bisa membaca dengan lancar, Bu, supaya nanti di kelas tinggi itu tidak terkendala dalam mengikuti pelajaran. Serta saya sebagai wali kelas juga tidak terbebani, Bu, karena kan sampai naik ke kelas 4 Mas Ibra masih belum bisa membaca, otomatis kan, beban juga bagi saya, sudah naik ke kelas 4 kok masih belum bisa membaca, seperti itu. Iya iya betul. Jadi ini Mas Ibra sekarang ini masih, dalam mengenal huruf itu masih terdapat 4 huruf yang masih apa, yang sudah mengenal, selebihnya masih belum, begitu, Bu. Oh, jadi mengapa kok nggak saat istirahat saja Mas Ibra ini diajak untuk membaca sekitar 5 atau sampai 10 menit bersama temannya, Pak? Maksudnya Mas Ibra itu kita berikan waktu tambahan, waktu istirahat seperti itu, Bu? Iya, betul. Jadi pada saat istirahat itu kita luangkan waktu lah 10 menit gitu. Gimana, Bapak? Sudah sebenarnya, Bu, sudah saya kasih waktu, tapi, yang saya lakukan itu saya beri waktu 10 menit untuk saya latih sendiri, Bu, untuk Nah, membacanya. iya. Nah, ini eh, Jadi bagaimana, Bu? nah, berarti kan Bapak sudah melakukannya. Nah, ini kan Iya, berarti Bapak juga sudah mempunyai buku bacaan kan? Nah, nantinya itu iya. juga bisa Bapak manfaatkan. Siapa tahu belajar bersama dengan temannya, Mas Ibra ini bisa semangat membaca. Oh, gitu ya, Bu, ya? Iya iya. Jadi menurut Ibu bagaimana kalau misalkan saya menyuruh Mas Ibra ini membaca tapi dengan, bersama dengan teman-temannya seperti itu, Ibu, ya? Iya, Memanfaatkan betul. buku bacaannya ya. Iya. Sepertinya, kenapa ya, Bu, ya? Kok tidak kepikiran sebelumnya ya? Iya. Nah, berarti mulai sekarang Bapak bisa melaksanakan itu ya, Pak. Nah, ini Iya. setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang, Bu, karena beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sebenarnya. Di rumah juga saya kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi Hmm. takut kalau misalkan sampai kenaikan kelas Mas Ibra belum bisa baca, terus kemudian kepala sekolah juga komplain kepada saya, seperti itu, Bu. Lalu, apa yang membuat Pak Hoiri merasa tidak nyaman itu? Iya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena dulu, waktu awal tahun saya tahu Mas Ibra ini masih belum bisa membaca dan saya berjanji dan berkata kepada kepala sekolah bahwasannya nanti saya akan mengajari Mas Ibra sampai lancar membaca. Namun pada kenyataannya sampai hari ini, Mas Ibranya belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, Bu. Itu yang membuat saya beban atau merasa resah, Bu. Oke, jadi jika saya dapat menyimpulkan nih Pak, berarti yang Nggih, membuat Pak Hoiri tidak nyaman ini karena eh, adanya tanggung jawab Bapak yang belum bisa dipenuhi kepada kepala sekolah kan? iya betul sekali, Bu. Jadi
Kira-kira apakah nanti saya akan dipanggil ya Bu ya, dan ditegur oleh kepala sekolah menurut Ibu? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika nantinya Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Nah, kalau memang seperti itu, nanti Bapak juga harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi di kelas Bapak itu atas murid Bapak yang belum bisa membaca itu. Nah, nanti pasti Hmm, beliaunya akan menyampaikan hal-hal positif sih, Pak, menurut saya, sehingga nanti bisa menambah semangat Pak Khairi lagi dalam mengajar. oh, seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, kepala sekolah saya nantinya bisa memberikan masukan-masukan yang positif kepada saya sehingga saya dalam mengajar tidak mendapat beban lagi atas apa ke, ke menurut saya kegagalan saya dalam mengajar karena masih terdapat satu Bu, masih belum bisa mengajar. Masih belum bisa membaca dengan lancar. Iya, ini dari yang sudah Bapak sampaikan, ini kira-kira rencana Bapak ke depannya itu seperti apa? Ya, kedepannya saya berniat menemui ibu kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin saja beliau akan memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oke, selain Bapak mau menemui kepala sekolah, terus Bapak ingin berkoordinasi lah dengan kepala sekolah kan ya? Iya, ya. Eh, Lalu apakah ada hal lain yang akan Pak Khairi lakukan? Setelah ini saya juga akan mengajak anak-anak untuk bekerja sama dalam menyimak Mas Ibra seperti yang Ibu sarankan tadi. Jadi memberikan waktu 10 menit Mas Ibra membaca atau 5 menit di waktu jam istirahat, nanti saya suruh membaca bersama teman-temannya. Jadi teman-temannya nanti ikut menyimak Mas Ibra membaca. Siapa tahu dengan demikian Mas Ibra bisa lebih apa ya, lebih nyaman dan tidak merasa terbebani, Bu. Jadi kalau bersama teman-temannya kan dia bisa apa namanya ya, memiliki perasaan, "Oh, berarti saya tidak sendiri," seperti itu, Bu. Iya, tapi supaya teman-temannya Mas Ibra ini tidak terganggu, kira-kira apa yang Bapak Khairi akan lakukan? Karena ini kan di jam istirahat, takutnya kan mengganggu temannya Ya, gitu kan. ya nanti saya akan coba membuat jadwal. Jadi, saya akan bergilir, membuat jadwal bergilir, supaya tidak mengganggu jam pelajaran jam istirahat anak-anak juga. Jadi tidak semuanya saya libatkan, jadi ada beberapa nanti bertugas menyimak, yang lain bisa istirahat. Besoknya lagi mungkin bergantian, secara bergantian seperti itu, Bu. Iya, jadi langkah yang Pak Khairi ambil ini sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju Iya, dengan ide itu. syukurlah kalau Ibu setuju dengan apa yang saya rencanakan tadi. Mudah-mudahan eh, ini bisa memecah kegalauan saya. Karena jujur saya takut untuk mengambil langkah-langkah yang salah Bu dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah semester 2 dan mendekati kenaikan kelas juga. Oke, syukurlah Pak. Kalau memang Pak Khairi sudah merasa lega, sudah galaunya sudah sedikit hilang ya Pak. Ya, Nah, iya, lalu dari yang sudah sudah sih. direncanakan Bapak tadi ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalani rencana Bapak tersebut? Ya, jadi begini Bu, untuk hal ini saya akan mencoba mengajari Mas Ibra membaca dengan kerjasama anak-anak lain saat pulang sekolah. Apabila ada waktu luang, saya juga akan mengajari anak membaca dan menulis. Jadi selain di jam istirahat tadi, ketika pulang sekolah juga akan saya tambahi dengan waktu mungkin 5 atau 10 menit saya luangkan waktu untuk mengajarinya sendiri. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Jadi
untuk melaksanakan komitmen Bapak tadi, rencana Bapak Hmm. tadi, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan? Ya, karena ini masih dalam angan-angan ya Bu ya, masih dalam pikiran saya. Mungkin saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan guru-guru lain untuk meminta solusi ataupun pendapat. Mungkin dari guru-guru lain tersebut juga bisa memberikan solusi yang lebih baik dari apa yang sudah saya rencanakan tadi. Seperti itu Bu. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Jadi kita punya teman sejawat di kelas, barangkali mereka memang punya pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi referensi untuk kita untuk menghadapi masalah Bapak itu. Nah, semoga masalah yang Bapak hadapi ini bisa segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, Pak, tanpa dihantui Oke rasa Bu. tidak nyaman dan galau lagi. Iya Bu, benar sekali Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Ulfa, sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega, sudah apa ya, sudah tercerahkan dari masalah yang saya hadapi. Semoga kedepannya nanti kita bisa menjadi guru-guru yang dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa kita. Ya, Pak. Amin. Sama-sama ya, Pak. Ya, oh iya Bu, mohon maaf, saya juga ini tadi ada janji sebenarnya sama murid saya. Saya pamit ke ruangan saya lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas saran dan masukannya. Ya, terima kasih kembali, Pak. Baik, silahkan Bapak bisa kembali lagi ke ruangannya. Baik, alhamdulillah. Ya, Berapa menit Bu? 17 menit gantian saya, Pak. Nah, gantian ya. Ah, Saya yang jadi coach, Coach. Bu Ulfa Ah, yang jadi coaching-nya ya. Coaching. Oke, bentar. Ambil nafas dulu Bu. Baik, eh, bisa kita mulai ya. Ya, Sudah siap Bu Ulfa? sudah. Oke, jadi di sini saya memiliki permasalahan eh, apa? Saya merasa apa ya? Pengelolaan kelas saya masih kurang, Bu. Jadi nanti permasalahan yang saya angkat adalah seorang guru yang ingin meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas karena dia merasa bahwa pengelolaan kelasnya itu masih kurang. Jadi Oke, tapi baik. nanti saya tidak sebagai coach-nya ya Bu ya. Iya, Dengan siap. sebagai memiliki masalah seperti itu nggih. Baik. Yuk Bisa kita kita mulai deh, mulai Pak. ya. Siap. Selamat pagi Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya sama saya. Sama-sama Bu. Kok kelihatannya Bu Ulfa ini galau ya, sedang bingung, terlihat kurang bersemangat siang hari ini. Ada apa Bu? Iya ini, Pak. Hari ini saya bingung banget, Pak. Kenapa Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada saya atau mungkin barangkali saya bisa membantu yang menjadi kegalauan Ibu. Iya, Pak. Jadi gini, saya tuh masih bingung, Pak, dalam mengelola kelas saya. Ini mungkin Bapak bisa membantu saya. Ya, tentu saja Bu, dengan senang hati. Silakan ceritakan apa yang menjadi kegalauan Ibu selama ini. Barangkali nanti setelah bercerita, Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Karena saya merasa, gimana ya, kelas saya tuh kayak kurang maksimal gitu loh, Pak. Seperti itu. Dari apa yang selama ini Ibu rasakan, apa Ibu merasa kompetensi Ibu dalam mengelola kelas masih belum maksimal? Iya, Bapak. Jadi saya merasa selama ini tuh
pengelolaan kelas saya itu masih belum maksimal. Jadi saya itu ingin sekali meningkatkannya supaya kualitas pembelajaran yang saya lakukan itu lebih maksimal, Pak. Iya. Jadi bagus sekali ya yang Ibu harapkan itu. Dari apa yang Ibu tujuan Ibu tadi untuk meningkatkan kompetensi kelas tersebut. Kira-kira tujuannya untuk apa, Bu? Nah, jadi itu saya kepinginnya itu ya, Pak. Saya ingin menciptakan kelas saya itu yang kondusif gitu loh, Pak. Menyenangkan. Jadi anak-anak itu di dalam kelas itu inginnya saya itu belajarnya itu senang, semangat gitu. Seperti itu. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu Ulfa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi dalam mengelola kelas tersebut, Bu, yang sudah Ibu Ulfa lakukan. Kalau selama ini ya Pak, saya sudah mencoba berbagai metode, metode pembelajaran sih Pak. Sudah coba-coba media pembelajaran yang bervariatif juga. Tapi kok rasanya itu masih belum efektif gitu loh Pak. Apa yang menjadi tantangan Bu Ulfa dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi kalau tantangan menurut saya sih saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya itu yang suka berbicara sendiri pada saat pelajaran berlangsung. Mereka itu kayak sibuk sendiri gitu loh. Kadang mainan sendiri, kadang ngomong sendiri sama temannya kayak asik sendiri gitu. Jadi iya, memang tantangan sebagai seorang guru itu seperti itu ya, Bu. Kadang kita menerangkan juga eh, ada beberapa siswa juga yang asik dengan dunianya sendiri, ngobrol sendiri. Terus kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Jadi Bapak, eh, saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya itu yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu. Saya membutuhkan strategi supaya anak-anak itu tidak main sendiri ketika saya mengajar. Baiklah, mari kita bahas dulu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Apakah mungkin siswa tersebut kurang memahami atau tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan, atau bahkan karena mereka ingin menarik perhatian, Bu. Ya, saya pikir dari beberapa penyebab itu kayaknya mereka itu tidak memahami materi pelajaran deh, Pak. Apa bisa saja mereka juga bosan dengan pelajaran saya ya, Pak? Bisa juga sih. Selama ini Bu Ulfa dalam menyampaikan materi pelajaran itu menggunakan metode seperti apa, Bu? Kalau boleh saya tahu. Jadi kadang-kadang itu saya menjelaskan materinya menggunakan media pembelajaran seperti gambar, poster. Kadang juga saya menggunakan video pembelajaran. Tapi jujur saja ya, Pak, saya tuh lebih sering menggunakan metode ceramah, Pak, dalam menyampaikan materi. Nah, dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa nih yang menurut Ibu perlu ditingkatkan dalam menyampaikan materi pelajaran yang sudah Ibu lakukan? Saya rasa saya memang perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik pada siswa. Saya juga merasa saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Pak, agar siswa saya itu tidak bosan. Selain itu, saya juga perlu mencari referensi media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, yang lebih menarik lagi, gitu, Pak. Ya, bagus sekali sih ide Ibu yang sudah Ibu sampaikan. Menurut saya itu sudah tepat langkah-langkah yang perlu Ibu lakukan.
Lalu dari langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana Ibu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan atau dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, Bu? Menurut saya perlu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan tentang pemanfaatan media pembelajaran, terus metode-metode pembelajaran, strategi, dan yang lain-lain yang mengenai pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Menurut saya sudah sangat bagus sekali, Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Selain itu, Bu, mungkin ada rencana lain yang Ibu butuhkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Kayaknya saya juga perlu berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah sih, Pak, tentang penyediaan alat peraga atau media yang mungkin perlu disediakan oleh sekolah. Karena nggak mungkin kan kalau saya beli alat peraga dengan biaya pribadi, Iya, ya, selain itu benar-benar sekali, Bu. mungkin saya juga akan berkolaborasi, Pak, dengan teman sejawat, mungkin punya masukan lain tentang metode atau strategi apa yang seharusnya saya terapkan dalam pembelajaran saya. Ya, betul, betul sekali, Bu. Nah, sekarang Ibu kan sudah tahu ya apa yang perlu Ibu lakukan, terus kemudian apa yang Ibu perlukan dalam mencapai rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya? Segera sih, Pak. Saya akan segera mengkoordinasikan dengan Ibu Kepala Sekolah tentang alat peraga yang saya butuhkan dalam mengajar di kelas, supaya dapat segera saya gunakan dalam pembelajaran saya. Nah, untuk pelatihan itu, saya akan segera mencari platform yang menyediakan pelatihan dalam pengelolaan kelas melalui metode dan media pembelajaran yang menarik dan yang bervariasi. Mungkin saya juga bisa menggunakan platform MM itu ya, Pak. Bisa juga, Bu, karena di PMM itu juga terdapat apa Materi-materi. materi-materi yang bisa Ibu ikuti, pelatihan-pelatihan yang yang bisa Ibu ikuti melalui komunitas-komunitas belajar yang sudah disediakan di platform PMM itu, Bu. Saya kira sudah mencakup apa yang Ibu butuhkan di situ. Hmm. Iya, Jadi Bapak. syukurlah kalau Ibu sudah memiliki rencana yang jelas ke depannya. Kemudian kira-kira komitmen apa ini, Bu, yang Ibu akan lakukan untuk melaksanakan hal tersebut? Mungkin saya akan mengikuti pelatihan dengan penuh tanggung jawab, Pak. Saya serta Ya, mencari referensi lain, baik melalui komunitas belajar saya di sekolah, KKG mungkin Pak, maupun sharing dengan teman yang lain nih. Setelah itu saya akan menerapkannya di dalam pembelajaran saya, Pak. ya, bagus sekali, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sepertinya Ibu sudah menemukan solusi nih dari kegalauan Ibu selama ini yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh tanggung jawab, serta bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sekarang setelah Ibu mencurahkan apa isi hatinya Ibu, kegalauan Ibu tadi pada saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Amin, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak Hoiri, sudah mau saya ajak berbagi, mendengarkan curhat saya, dan mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini di kelas. Sekarang yang saya rasakan itu sudah lega, Pak, dan tenang. Pikiran saya tuh kayak sudah plong gitu, Pak, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya.
Semoga Ya, saya bisa berkomitmen ya Pak dengan apa yang akan saya lakukan ke depannya ini. iya, amin, amin Bu. Sama-sama Bu. Nanti jangan sungkan-sungkan ya untuk berbagi lagi dengan saya. Jikalau misalkan Ibu Ulfa ada masalah lagi yang mengganjal di hati Ibu, atau mungkin Ibu Ulfa punya masalah-masalah lagi, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan saya. Mungkin dengan berbagi, jenengan bisa mendapatkan solusi atau memecahkan permasalahan dari apa yang Ibu hadapi. Iya, baik Pak. Ke depannya jika saya ada kesulitan lagi, ada masalah lagi, pasti saya akan menemui Bapak untuk di coaching ini ya. Iya Bu, sama-sama Supaya, Bu. iya, supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Benar Kalau sekali Bu. gitu, eh, saya pamit ya Pak untuk kembali ke kelas karena ini sudah terlalu lama ini, kayaknya sudah masuk ini kelasnya. Bu, monggo terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu risaukan kalau kan selama ini bisa terpecahkan. Amin. Amin Ya, ya rabbal alamin. baik Bapak. Terima kasih ya Pak, saya undur diri dulu. Nah, silakan Bu Ulfa. Oke, 31 menit 23 detik. Alhamdulillah. Berarti Tapi sudah maaf ya cukup Pak, ya. saya jalan karena di belakang ada ke distract orang-orang ngobrol. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini berarti Oke, kita nanti kembali ke main room jam berapa Bu? sebenarnya ini harusnya kita sudah kembali Pak. Sudah kembali ya? Iya, Oke, oke. Baik, kita akhiri aja sesi ini ya. iya. Sampai bertemu di main room lagi. Oke, Sampai siap. jumpa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.